apa ya? Maju orangnya. Maju, marah. Yo, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati para rekan-rekan dosen. Maaf Pak, salah. Yang saya hormati, ya, para guru-guru saya, entah itu yang ada di Kubang Pari, entah itu yang pembelajaran di pusat. Yang saya hormati dan yang saya cintai, yang para mahasiswa, mahasiswi pembelajaran Kubang Pari, dan semoga sebaliknya sama mencintai saya. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih yang telah memberikan saya waktu. Sekedar pengawalan untuk memeriahkan tanya jawab atau diskusi atau dialog bagi mahasiswa mahasiswi pembelajaran Kubang Pari terkait masalah bedah buku menyambungkan Islam di Indonesia yang terkait dalam bahasanya Islam Nusantara, ya Pak ya, tidak jauhnya seperti itu. Dalam Islam Nusantara mungkin kebanyakan itu lebih dominan dengan amalia NU ya Pak. Nah, yang saya tanyakan, kadang ada adat-adat yang mengikuti syariat, tapi kadang ada juga syariat yang mengikuti adat. Nah, itu mohon diperjelas lagi. Dan apakah ada hubungannya dari antara usul fikih dengan Islam Nusantara? Dan sampai terakhir kita sudah koordinasi ingin menanyakan banyak hal mengenai kegiatan bedah buku ini yang berjudul Meneguhkan Islam di Indonesia. Apakah Islamnya itu memang belum teguh atau gimana? Dan yang kami ingin tanyakan, ini kan tadi membahas mengenai Islam Nusantara, terus juga ada kritik mengenai paham radikal ataupun intoleran. Yang ingin kami tanyakan, apakah paham-paham radikal ataupun yang kaum intoleran yang seperti kemarin mengumandangkan hayal jihad dan lain sebagainya, yang kurang pro dengan Nahdlatul Ulama, yang sering begitulah intinya, apakah itu menguntungkan bagi kita atau bagaimana? Kemudian mengenai buku ini Meneguhkan Islam di Indonesia, apakah bisa menjadi penangkal sebagai generasi kita ke depan? Sebab banyak fenomena-fenomena generasi muda kita yang masih kecil-kecil, seperti semalam itu saya melihat suatu fenomena ketika pengajian sekarang itu banyak apa sih ya, niatnya mengunjungi sebagai kedok nih Pak, tapi banyak yang melakukan aksi pencopetan dan lain sebagainya. Itu bagaimana? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ihabudin, mewakili dari semester 5 juga, semester 5, yang kebanyakan anak-anaknya nggak berangkat. Ya Pak, dalam permasalahan bedah buku yang berjudul Meneguhkan Islam Indonesia, dan di sini tadi menyinggung beberapa kriteria Islam Nusantara yang ada di sekitar kita ya. Tidak jauh, kami hanya ingin menambah ilmuwan tentang keislaman Nusantara ya. Sebatas mana ya kita Islam Nusantara tentang melegalkan atau memperbolehkan musik atau seni seperti apa? Tadi disinggung oleh penulis sendiri di situ, katanya dalam pesantren itu harus dimunculkan beberapa seni-seni seperti itu agar di situ membumikan budayanya ya seperti itu. Nah, intinya saya menanyakan itu seberapa bakat Islam dalam memperbolehkan kesenian seperti itu Pak. Nah, terima kasih. Dan semoga dengan kita. Terima kasih Mas Syarif yang kemudian akan mencoba Pak Gus Akro untuk kemudian elaborasi dan juga kemudian menggali sejauh mana kemudian hubungan
Islam Nusantara dengan akidah. Tentunya tadi bicara sebuah konsep Islam tidak lepas dari yang namanya akidah syariah dan kemudian akhlak. Ini yang diingat Mas Syarif adalah titik tekan Islam Nusantara yang terkait dengan akidah. Dan beberapa pertanyaan yang lain, yang kedua ini yang berhubungan dengan fikih. Tentunya artinya konsep-konsep hubungan sejauh manakah antara Islam Nusantara dengan usul fikih. Apakah ada di dalam usul fikih ada yang namanya al-adatul muhakkamah, ada yang namanya darul mafasid, ada yang namanya al-maslahatul mursalah dan selainnya. Itu bagaimana yang dikarang oleh As-Sadiqi dalam fakotnya ini. Dan kebetulan beliau juga sering menyampaikan sebuah konsep-konsep hubungan Islam Nusantara dan usul fikih karena beliau pakarnya. Dan tadi yang terakhir adalah tentang musik. Yang di pesantren itu lebih cenderung mengharapkan musik lebih banyak mungkin. Nah, bagaimana kemudian Islam Nusantara memandang musik ketika Sunan Kalijaga dengan gamelannya, Sunan Bonang, dan beberapa wali yang lain ini kemudian dengan menyesuaikan khusus tempat, sehingga dengan perangkat musik inilah mampu memaparkan dan sekaligus mendakwakan Islam di tengah-tengah masyarakat Nusantara ketika itu, sehingga Islam bisa diterima dengan baik, Islam bisa diterima dengan semua kalangan, dengan pengantar-pengantar musik yang berlaku adalah namanya musik gamelan, gong dan sebagainya. Dari gong, nang, dan sebagainya ternyata mengandung sisi Islami yang tidak terasa. Di situ ada nilai-nilai tauhid dan nilai-nilai sufistik. Tentunya sekali lagi kebetulan kami sering berdampingi beliau Pak Akrom memaparkan tentang ini. Beliau nanti akan lebih banyak nanti kemudian mencoba memaparkan tadi yang beberapa penanya baik dalam tujuan aspek usul fikih, kemudian akidah tentunya. Apakah kemudian Islam Nusantara bertentangan dengan akidah ini? Beberapa penulis di buku ada Mufid Ghazali yang lain itu juga kemudian memaparkan dengan pendekatan usul fikih yang terkait dengan Nusantara. Saya kira itu sekedar pengantar. Saya mohon ke Gus Sakro untuk kemudian bisa mempertegas dan juga sekaligus memperlebar lagi kaitan dengan usul fikih yang terkait dengan Islam Nusantara, akidah sampai dengan hukum musik di dalam rangka Islam Nusantara. Pada beliau diaturkan. Terima kasih. Nanti ngajinya temenan. Maka saya harapkan mahasiswa itu di kampus, tapi mahasiswa harus pesantren. Mahasiswa tidak hanya di pesantren, tapi harus kuliah. Saya itu dari kecil di pesantren, usia 4 tahun itu saya sudah mondok dan selesai tahun 2000. Jadi saya di pesantren dari tahun 1980 sampai 2020 tahun. Itu aja karena saya nikah. Kalau nggak nikah mungkin lanjut di pesantren. Yang pertama, apakah Islam Nusantara itu memang kenapa saya judulnya dikasih nama Islam Indonesia? Saya ingin Islam Nusantara itu menjadi sebuah pemikiran mayoritas dan dominan di Indonesia. FPI silahkan ada. Muhammadiyah saudara tua kita, ayo jalan bareng. LBI silahkan ada. Salafi silahkan berkembang. Silakan, semua pemikiran ada di Indonesia. Tapi pemikiran Islam Nusantara, pemikiran pesantren salaf harus tetap menjadi pemikiran mayoritas di Indonesia. Maka saya tulis meneguhkan Islam Indonesia. Artinya apa? Ini loh, wajah Islam Indonesia itu yang kayak di itu loh, yang kayak di sana. Mau FPI ada, saya tidak masalah. Mau Syiah ada, saya tidak masalah. Mau Wahabi ada, saya tidak masalah. Itu bagian dari dinamika pemikiran. Tetapi bagaimana Islam Nusantara yang sangat tepat untuk tumbuh berkembang di Indonesia dengan kulturnya yang beragam, itulah wajah Islam
Indonesia yang di dalamnya adalah pemikiran-pemikiran ulama, sehingga sampai sekarang jarang sekali konflik atas nama agama. Walaupun satu dua ada, itu bagian dari kadar dewasaan. Kemudian yang kedua, apakah budaya saja Islam Nusantara itu? Tidak. Kita lihat ke sini. Islam Nusantara juga bergerak kepada pemahaman tentang hubungan agama dan negara. Turun dulu mas, turun. Naik. Tetapi Islam Nusantara melihat relasi agama dan negara itu dari perspektif antropologis, berarti dari perspektif kembali, perspektif budaya. Naik. Nah, agama itu jangan hanya dibaca lewat pendekatan teologis, serba haram, serba syirik, tidak. Tapi lihatlah agama dari kajian antropologis, dari kajian kebudayaan. Supaya apa? Supaya seimbang antara udah membid'ahkan, udah mengharamkan, seimbang dengan kenyataan yang ada, maka ada titik tengah antara haram dan halal. Dalam konteks akademis adalah kita menyebutnya hukum mubah, boleh. Dengan adanya hukum mubah, itu menjadi semacam tawar-menawar bahwa jangan mudah mengharamkan, dikembalikan kepada pemikiran kemanusiaan, kemudian muncullah kajian-kajian tentang perilaku keagamaan, bukan hanya normativitas teks-teks Quran dan hadis. Kenapa? Karena tadi ada usul fikih, ada kaidah usul fikih yang mengatakan begini. An-nusus mutanahi. Quran itu sudah selesai, hadis itu sudah selesai, tapi al-waqai', kejadian-kejadian baru, dinamika masyarakat lah mutanahi, tidak akan pernah berhenti. Zaman Rasulullah tidak ada jual beli online, sekarang ada. Bagaimana hukumnya? Zaman Rasulullah tidak ada laser kayak dulu, tidak ada, sekarang ada. Maka membaca agama tidak hanya aspek teologi keimanan, bukan hanya aspek muamalah halal haram, bukan hanya aspek akhlak baik dan tidak baik, tapi prinsip agama yang keempat adalah syiar. Jadi orang-orang pesantren itu, agama itu terdiri dari aspek teologi, berbicara tentang yakin dan tidak yakin, ngandel dan tidak ngandel. Yang kedua syariat atau muamalah, berbicara tentang halal haram, boleh dan tidak boleh. Yang ketiga akhlak, berbicara tentang baik dan tidak baik, pantas apa tidak pantas. Yang keempat adalah syiar. Di aspek yang keempat inilah syiar, tradisi lokal itu muaranya di situ. Maka masjid di Jawa, masjid di Indonesia beda dengan masjid di Mekah. Masjid di Mekah itu kotak kayak gini. Kalau masjid di Indonesia itu ada kanopinya, ada kayak gininya. Kenapa? Di Mekah langka udan. Tapi kalau di Jawa ada musim hujan. Jadi kalau masjidnya kotak kayak Mekah, ya langsung anginnya masuk. Artinya apa? Lingkungan itu sangat berpengaruh terhadap bagaimana cara kita itu hidup dan mengamalkan ajaran agama. Rasulullah itu begitu datang ada masuk komat, kita enggak puji-pujian itu. Apakah kemudian itu haram? Tidak. Maka gunakan pendekatan antropologi, pendekatan kebudayaan. Rasulullah begitu ada sahabat wis kumpul, maka langsung komat. Maka dalam kitab Bulughul Maram, sunnah sholatnya 2 rakaat, wis kumpul kabeh. Tapi kalau di Kubang Pari, begitu adzan sholawatan. Kenapa? Sinang sawah, sinang pasar, masih ada yang di sungai. Maka puji-pujian. Puji-pujiannya apa? Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Suwe, orang pada teka, diganti puji-pujiannya. Ya. Astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khotoya. Orang mangkat. Ya sing sholawatan mulai dugal. Akhirnya apa diganti? Dikentongi tiada nih orang depan. PKB bakal cilaka. Oh langsung angkat kabeh di sini.